Pin. Ya teman-teman, Shalom. Aku bersama teman-teman untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau pada hari ini telah mengumpulkan kami lewat daring. Tuhan kiranya Engkau berkati ibadah ini, persekutuan ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau berarti juga setiap jemaat yang mungkin mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini juga Tuhan, kiranya mereka dapat menikmati ibadah dengan baik dari awal hingga akhirnya. Itu juga dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Saat ini kita berkumpul untuk sekali lagi menikmati firman dan persekutuan untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan yang Tuhan tempatkan. Sudah pasti di kampus terkhususnya. Mari bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan dan yang terindah ketika kita dapat menikmati pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan nyanyikan lagu Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Ya teman-teman, sekarang kita akan doa syafaat. Kepada doa syafaat, dipersilakan. Ya, makasih Kak. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, sebentar kami ingin mendoakan untuk PMF KIP UKI, ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk koordinasi antara pengurus yang lama dengan pengurus yang baru, ya Tuhan. Kiranya mereka boleh berkoordinasi dengan baik, mereka boleh berkomunikasi dengan baik, sehingga ya Tuhan juga mereka boleh menjalani pelayanannya ya Tuhan dengan lancar ya Tuhan. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk PKK angkatan 2016 ya Tuhan, kiranya Tuhan terus boleh berjalan kelompok kecilnya ya Tuhan, kiranya mereka juga boleh terus mengingat ya Tuhan kelompok kecil dan kakak-kakak yang dipegangnya ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam kelompok kecil ya Tuhan. Dan berdoa juga ya Tuhan untuk kelompok kecil yang baru Tuhan yang di angkatan 2020. Mungkin ya Tuhan kami kekurangan orang, mungkin juga kekurangan PKK ya Tuhan, tapi kiranya Allah yang boleh juga mencukupkan PKK di FKIP ya Tuhan. Dan juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pengurus ya Tuhan di tengah-tengah perkuliahan, di tengah-tengah juga pelayanan, boleh juga belajar manajemen waktunya dengan baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka ya Tuhan nggak akan
ditunda-tunda dan juga ya Tuhan nggak akan menumpuk ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan di dalam pembuatan proker ke depan ya Tuhan, kiranya juga ya Tuhan pengurus boleh peka dalam melihat kehendak-Mu, peka dalam kebutuhan jemaat ya Tuhan, dan juga kiranya ya Tuhan dalam proker ini juga mereka boleh mengandalkan Engkau terus ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, di tengah-tengah banjir ya Tuhan yang ada ya Tuhan, di Sidoarjo ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap warga yang terdampak ya Tuhan, kiranya banjir ini boleh kembali surut ya Tuhan, sehingga warga-warga dapat menjalankan aktivitasnya kembali ya Tuhan. Dan juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai pemerintah agar dapat melakukan normalisasi sungai ya Tuhan, sehingga banjir yang terus terjadi di setiap tahunnya ya Tuhan bisa segera teratasi, dan mereka pun tahun-tahun ke depan ketika hujan gak akan terkena banjir lagi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksinasi yang terus dilakukan, kiranya juga Engkau yang boleh berikan menyertai ya Tuhan, kiranya dalam setiap vaksinasi ya Tuhan, Kau boleh memakai setiap dokter, setiap tugas kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh lancar ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk varian corona baru yang dari Rusia ya Tuhan, kiranya juga ya Tuhan Engkau yang boleh menyertai kami juga masyarakat nggak panik ya Tuhan dalam menyikapi varian baru, tapi boleh tetap tenang ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang bisa bekerja untuk varian baru ini ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau yang boleh terus menyertai, Engkau yang juga memberkati setiap penelitian yang terus dilakukan, sehingga ya Tuhan boleh membantu, boleh terus membantu kami dalam menghadapi COVID ini ya Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu doa ini ya Tuhan, kiranya Engkau menjawab dengan surut kehendak. Kami berdoa hal ya, amin. Ya, terima kasih Narwastu. Kepada pewarta, silakan. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan warta hari ini. Yang pertama-tama, untuk pelayan hari ini, mulai dari pembicara kita ada Kak Debbie, dan kemudian untuk MC ada Kak Eze dari FKUKI tahun 2017, dan untuk musik diambil dari YouTube lebih dari TV. Dan kemudian untuk pendoa syafaat ada dari Kak Narwastu dari Exodus 2018, dan untuk slider kita hari ini ada Kak Yelsi dari FKIP UKI tahun 2018. Baik, boleh kita berikan apresiasi untuk para pelayan kita hari ini melalui kolom chat kita, sembari kita membacakan warta selanjutnya. Nah, selanjutnya teman-teman boleh banget mempersiapkan diri dan mengingat kalau misalnya minggu depan nih bakalan ada BS kita tanggal 15 dan 16 Maret tahun 2021. Nah, untuk BS minggu depan nih teman-teman, kita akan berbentuk PA dari Yeremia 16 ayat 1 sampai dengan 21. Jadi boleh diajak teman-teman kampus dan pengurusnya untuk bergabung di BS kita minggu depan. Kemudian untuk teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang kelupaan mengikuti bengkel musik kemarin ataupun rekaman-rekaman topikal kita, boleh teman-teman buka di YouTube kita di Perkantas Jakarta. Di sana sudah tersedia seluruh rekaman ibadah dan bahkan bengkel musik kita kemarin. Kemudian yang terakhir, untuk warta hari ini ada Creative Bible Study nih teman-teman. Jadi ini adalah ibadah khusus begitu, khusus untuk teman-teman kemarin yang mengikuti Creative Bible Study, tapi juga boleh untuk teman-teman lainnya yang tertarik untuk membuat Creative Bible Study yang lain. Jadi bagaimana untuk bergabung dalam Creative Bible Study kita di sini, semacam sharing begini, nanti akan diberitahu info lebih lanjut. Jadi teman-teman boleh tetap stay tune di WA kita, karena info-info selanjutnya akan dikabarkan di sana, oke? Mungkin itu saja warta untuk hari ini, teman-teman. Kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Ya, teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati
Dan juga ya kita siapkan hati kita untuk mau dipimpin dengan lagu Shepherd of My Soul. Kepada Kak Debbie dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Terdengar ya. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu di mana kami akan bersama-sama membuka, membaca, mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami masing-masing pribadi, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan juga boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, dan juga mengajarkan kami, tapi juga kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menegur kami di dalam setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tuhan, bekerjalah, berbicaralah kepada setiap kami pribadi melalui kebenaran firman-Mu, dan tolonglah kami dapat menikmati Engkau melalui kebenaran firman yang bersama-sama akan kami baca, pelajari, dan renungkan secara khusus pada hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu, berkati setiap kami, berkati hamba dalam menyampaikan, kiranya Tuhan tolong untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan tolong kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan juga dalam kehidupan kami, secara khusus juga di dalam pelayanan kami. Berkati setiap sinyal yang kami gunakan, kiranya Tuhan yang karuniakan sinyal internet yang baik, dan juga untuk setiap peralatan, perlengkapan yang kami gunakan, tolong Tuhan, supaya boleh ada perlengkapan yang juga mendukung jika kami akan bersama-sama membaca dan juga mempelajari firman. Kami menyerahkan waktu ke depan, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai dan juga memimpin, dan biarlah kiranya setiap kami, hati dan pikiran kami boleh diarahkan hanya untuk mendengar dan menikmati kebenaran firman. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, aku akan share screen. Ya, shalom semuanya, selamat sore ya. Sudah sore. Ya, tema yang diberikan hari ini adalah hidup dalam kebenaran meski sendiri. Ya, sendirinya dalam hal ini bukan jomblo ya teman-teman. Ya. Jadi kita akan bersama-sama membahas kembali dari kitab Yeremia. Ya, sebelum kita bersama-sama membaca, mempelajari kitab Yeremia, boleh dijawab ya, menurut kalian, apa sih biasanya yang menyebabkan orang berkonflik? Kalau ada orang konflik, atau kalau kalian konflik gitu ya, biasanya apa sih yang nyebabin? Apa sih yang menyebabkan kita itu berkonflik biasanya? Boleh, kalau ada yang mau open mic juga boleh, kalau ada yang mau, Elizabeth FHUI bilang, katanya, beda pendapat, oke. Kira-kira apa lagi ya yang bisa buat orang itu masuk dalam berkonflik gitu? Apa yang bisa membuat kita berkonflik? Evan ya dari Posa Jayabaya bilang katanya beda prinsip. Ebenezer dari STMI bilang katanya ego.
nggak suka sama orangnya. Oke. Novita bilang salah paham. Ya. Kira-kira apa lagi? Apa aja yang membuat kita itu bisa konflik dengan orang lain? Kayaknya saya agak sok-sokan pakai virtual background, tapi kayaknya muka saya jadi bercak-bercak. Kecantikannya nggak hilang ya. Tetap sih. Sebentar, saya ganti dulu ya virtual background-nya. Jadi tidak ada. Oke. Salah paham, oh tadi terakhir itu salah paham ya. Silakan, apalagi kira-kira yang membuat kita itu bisa konflik? Gengsi, kata Eze. Ya, bisa juga ya. Nggak mau ngalah, katanya Yelsi. Bisa, bisa. Oke, ada begitu banyak hal yang pasti bisa membuat kita itu, namanya juga dalam kehidupan kita berelasi dengan orang ya. Ada banyak hal pasti yang bisa membuat kita berkonflik. Ada yang nggak mau ngalah, ada karena nggak mau ngalah, ada karena gengsian, ada karena salah paham, ada yang karena nggak suka sama orangnya, ada yang karena ego, dan banyak hal lainnya lagi. Nah, tapi teman-teman, pernahkah terpikir oleh kalian bahwa pelayanan yang kita lakukan itu justru bawa konflik gitu? Pernahkah terpikir oleh kita bahwa kita ini kan niat pelayanan, nggak mungkin lah ada yang niat pelayanan itu kan buruk untuk nyakitin hati orang, nggak mungkin ya. Niat kita melayani pastilah. Pasti niat kita adalah baik gitu. Pelayanan yang kita lakukan itu pasti niatnya adalah jadi berkat buat orang lain. Ya, meskipun mungkin ya nyerempet-nyerempet, mungkin kadang-kadang ada motivasi pengen meninggikan diri gitu ya, tetapi pastinya bukan untuk menyakiti orang lain lah. Tapi teman-teman, di tengah-tengah pelayanan yang berniat baik tersebut, justru pelayanan, pernahkah kita membayangkan bahwa pelayanan itu justru bawa konflik? Nah, teman-teman, inilah yang secara khusus Yeremia alami ya. Dia melayani itu bukan untuk kepentingan diri, dia itu melayani bukan karena dia mau mendapatkan sesuatu, dia itu melayani dengan tulus, tetapi justru pelayanan yang dia lakukan itu membawanya pada konflik. Kita akan sama-sama melihat, membaca dari Yeremia pasal 15, ayat 10 sampai 21. Boleh minta Eze ya, MC kita tadi untuk boleh membacakan, membantu membacakan. Yeremia pasal 15, ayat 10 sampai 21. Ya. Yeremia 15 ayat 10 sampai 21, pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Sungguh, ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang pembendarahanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bahwa aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang berseda gurau. Karena tekanan tangan-Mu, aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali,
aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau, untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat, dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Eze. Iya, teman-teman kalau kalian perhatikan dan juga membaca Yeremia pasal 15 ini ayat 10 sampai dengan 21 itu pesannya kan kayaknya itu semuanya Yeremia yang ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai 21 ini merupakan sebuah dialog ya. Jadi ada sebuah dialog antara Yeremia dan juga Tuhan. Jadi bukan sepenuhnya semuanya Yeremia yang ngomong, bukan juga Tuhan yang ngomong, tapi ada dialog. Jadi Yeremia ngomong, Tuhan menjawab. Yeremia ngomong, Tuhan menjawab. Nah, kalau kita lihat outline-nya, kira-kira ayat 10 sampai 11 itu keluhan Yeremia ya. Yeremia berbicara kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menjawab di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tuhan menjawab. Lalu kemudian di ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18 itu Tuhan sudah jawab, Yeremia ngomong lagi gitu ya. Yeremia bilang lagi, curhat lagi lah kepada Tuhan. Lalu kemudian itu 15 sampai 18. Lalu kemudian Tuhan balas lagi. Tuhan meresponi kembali di ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jadi kalau membaca, jangan kemudian pikir bahwa ini semuanya Yeremia, tetapi ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya Yeremia. Ya, jadi ini sebuah dialog. Ya. Kalau kita membaca Yeremia pasal 15, ini tentu tidak dapat terlepas dari keseluruhan kitab Yeremia yang selama ini teman-teman juga pasti sudah ikuti ya. Dan kita tahu garis besar dari apa yang terjadi secara khusus dalam kitab Yeremia ini adalah nih ya, Yeremia itu Tuhan pakai untuk berulang kali menyerukan berita penghakiman. Berita penghukuman bahwa agar Yehuda itu bertobat ya, bahwa kalau Yehuda tidak bertobat maka Tuhan akan menghukum ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam sepanjang setidaknya sampai dengan perikop 15 ini, Yeremia 15 ini, kita tahu bahwa Yehuda tetap tidak bertobat. Jadi berulang kali Yeremia itu menyerukan berita penghakiman, berita penghukuman supaya Yehuda bertobat. Tapi berulang kali juga Yehuda menolak untuk bertobat. Ya, jadi Yehuda tetap tidak mau bertobat. Nah, teman-teman, apa yang terjadi secara khusus dalam kondisi ini, gitu ya? Ketika Yeremia tetap memberitakan berulang kali berita penghakiman, Yeremia suruh Yehuda untuk bertobat, tapi Yehuda tetap nggak mau bertobat. Yeremia sampaikan lagi berita penghukuman, tapi Yehuda nggak mau dengerin. Teman-teman, hal ini membawa secara khusus Yehuda itu masuk dalam, Yeremia itu masuk dalam konflik. Tugas Yeremia untuk memberitakan berita penghukuman kepada Yehuda itu membawa Yeremia dalam konflik dengan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yehuda. Nah, namun kalau kita perhatikan secara khusus di dalam perikop ini, Yeremia bukan hanya berkonflik dengan Yehuda, tapi Yeremia juga mengalami konflik dengan Allah yang dia layani. Kita akan sama-sama melihat akan hal ini ya, bahwa tugas Yeremia memberitakan berita penghukuman, membawa Yeremia masuk dalam konflik dengan Yehuda, bangsanya sendiri, tapi juga konflik dengan Allah yang dia layani. Nah, bagaimana dengan konfliknya dengan Yehuda? Apa yang terjadi sebenarnya sehingga Yeremia ini bisa berkonflik dengan Yehuda ya? Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa pelayanan Yeremia memberitakan berita penghakiman itu mendatangkan perselisihan dan perbantahan di antara dirinya dan bangsanya. Ini dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-10 ya.
Ini saya berikan bahasa Inggrisnya gitu ya dari NIV, dan juga nanti kita bisa lihat dari New English Translation. Perhatikan kata-kata yang saya berikan bold gitu ya. Perhatikan di situ dibilang the whole land strives and contends. Ya, jadi seluruh negeri itu tuh mengadakan perselisihan dan juga permusuhan kepada si Yeremia. Ya. Lalu kemudian di NIV juga dibilang yet everyone curses me. Ya, jadi si Yeremia ini nasibnya malang juga gitu ya. Dia memberitakan apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh, dia melakukannya untuk kebaikan bangsa Yehuda, supaya bangsa Yehuda bertobat, tapi ternyata bangsa Yehuda malah justru berkonflik dengan dia. Ya. Dalam New English Translation-nya dibilang, I am always starting arguments and quarrels with the people of this land. Jadi ketika dia memberitakan berita penghakiman, berita penghukuman, justru membawa dia masuk dalam konflik, berargumen, dan juga berselisih ya dengan bangsanya, dengan orang-orang yang ada with the people of this land. Ya. Jadi inilah yang secara khusus Yeremia alami, dia berkonflik dengan Yehuda. Dan perhatikan di dalam New English Translation juga dibilang, all of these people are treating me with contempt. Jadi orang-orang ini tuh memperlakukan Yeremia tuh dengan kebencian gitu ya, dengan nggak suka. Ya. Teman-teman, sehingga di dalam ayatnya yang ke-10 itu juga dibilang ya bahwa di dalam NET-nya dibilang, I have not lent money to anyone and I have not borrow from anyone. Dia nggak pernah minjem uang, nggak pernah minjemin duit juga. Jadi pada masa itu sepertinya orang-orang itu berselisih. Pada masa itu berselisih itu orang-orang gara-gara uang, gitu ya. Ada yang minjemin, ada yang minjemin uang mungkin nggak dibalikin, ada yang mungkin meminjam uang tetap nggak balik-balikin, gitu ya. Nah, itulah yang biasanya di masa Yeremia itu membuat perselisihan, membuat konflik, membuat permusuhan. Tapi Yeremia mau bilang, aku nggak begitu, aku tuh nggak melakukan itu, aku nggak minjemin duit, aku juga nggak meminjam duit. Tetapi tetap saja orang-orang ini memperlakukanku dengan tidak baik, dengan kebencian. Jadi konflik dengan Yehuda ini sangat nyata kita lihat, konflik Yeremia dengan Yehuda ini sangat nyata kita lihat di ayatnya yang ke-10 ini ya. Bagaimana Yeremia itu dibenci gitu ya, berkonflik, berselisih, dan itu semua bukan karena dia pinjam duit gitu kalau bisa dibilang. Tapi itu semua terjadi karena dia memberitakan tentang penghakiman. Penghakiman Allah kepada Yehuda. Dia memberitakan tentang penghukuman Allah agar Yehuda bertobat. Nah, teman-teman, sama seperti Yeremia, pelayanan kita mungkin juga buat kita nggak disukain ya. Mungkin ketika kita melayani, padahal mungkin ya pastilah yang kita lakukan itu bukan dengan niat yang jahat, tapi ketika kita melayani ada saja mungkin orang-orang yang tidak menyukai. Dan seperti Yeremia, ya mungkin saja kita masuk dalam konflik dengan orang karena apa? Karena pelayanan, ya. Tapi teman-teman, kita harus ingat bahwa pelayanan itu bukan untuk menyenangkan hati semua orang. Kita tidak melayani untuk menyenangkan hati semua orang, ya. Mungkin konflik-konflik sederhana lah kalau misalnya di PMK tuh biasanya konflik-konflik kayak misalnya, kalau dulu-dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang, apalagi dengan konteks online ya. Tapi kalau dulu-dulu pas offline tuh biasanya konflik ya, ibadah. Pernah ada satu kampus, satu PMK lah yang berkonflik besar. Konfliknya tuh cuman gara-gara masalah ibadah Natal atau Paskah waktu itu. Ibadah Natal pakai drum apa enggak gitu ya. Jadi konfliknya tuh karena hal tersebut gitu ya. Jadi kadang-kadang memang konflik-konflik yang kita alami dalam PMK itu mungkin bukan seperti apa yang terjadi pada Yeremia ya. Yeremia ini berkonflik memang karena dia apa yang dia sampaikan tuh nggak disukain. Apa yang dia sampaikan tuh nggak disukain. Nah, mungkin juga kalau misalnya kalian sebagai pemimpin kelompok kecil, mungkin kita harus berani ya untuk menyampaikan berita agar kakak kita bertobat gitu ya. Ya
tentu dalam hal ini kita harus berkata-kata dengan baik, bukannya justru melakukannya dengan cara yang salah. Tetapi mungkin kalau misalnya ada juga pengurus-pengurus yang mungkin kita harus memberitakan, ya kita jangan takut dengan konflik jikalau itu memang adalah hal yang tepat untuk kita lakukan. Ya. Itu adalah hal yang memang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Ya. Tentu dalam hal ini bukannya berarti kemudian, oh yuk kita cari konflik dengan semua orang. Oh enggak. Ya. Tapi kadang-kadang PMK itu begitu kan ya. Kita tuh kadang-kadang dalam PMK tuh karena berlandaskan kasih, seringkali kita berusaha untuk menghindari konflik, yang terjadi adalah muncul begitu banyak kemunafikan-kemunafikan. Karena nggak mau konflik, nggak suka sama dia, nggak langsung ngomongnya di belakang. Ya. Karena nggak mau konflik, nggak mau negur, ya, nggak mau negur, akhirnya yang terjadi adalah orang tersebut terus-menerus melakukan dosa. Ya. Jadi teman-teman, bukannya berarti kemudian ayolah berkonflik, enggak demikian gitu ya. Tetapi mari kita belajar untuk mengingat bahwa ketika kita melayani, kita itu mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang-orang yang kita layani. Sehingga kalau memang kita harus memberitakan berita penghukuman ataupun juga berita dalam artian teguran untuk membawa orang yang kita layani bertobat, teman-teman kalau memang harus ya, dan itu mungkin akan menimbulkan konflik, mari kita melakukannya. Jangan takut dengan konflik jikalau memang itu adalah kehendak Tuhan. Sebaliknya, jangan berlindung di balik hukum kasih, karena saya mengasihi, saya nggak mau konflik, sehingga kita nggak mau negur dosa. Jadi, mari kita belajar untuk melayani bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi untuk mengikuti dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana yang Yeremia lakukan. Ketika kita melayani, memberitakan mungkin, ataupun juga mengajar, ataupun juga mungkin ya melayani lah ya dalam pelayanan kita, mungkin ada orang-orang yang nggak suka, ya kalau emang itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, konflik dengan Yehuda ini juga, kalau kita perhatikan, membuat Yeremia tidak disukai oleh bangsanya sendiri. Yeremia dikucilkan. Tema kita hari ini memberitakan kebenaran meskipun sendirian gitu ya. Karena memang inilah yang Yeremia alami. Ketika dia berkonflik dengan Yehuda, karena Yehuda nggak suka dengan berita yang disampaikan oleh Yeremia, maka Yeremia ini dikucilkan. Di dalam ayatnya yang ke-17, kita menemukan akan hal ini ya. Ini BIMK atau BIS gitu ya, bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam ayatnya yang ke-17 bilang begini, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang bersenda gurau. Aku duduk sendirian. Ya. Kasihan juga ya dia sendirian gitu ya, karena memang dia nggak disukain. Dan itu nggak disukain bukan karena karakternya, bukan karena dia bukan karena dianya, tapi karena berita yang dia sampaikan pada bangsanya. NIV menyatakan, I never sat in the company of revelers. Jadi nggak pernah tuh duduk bersama-sama dengan orang lain gitu ya. I sat alone. Dia duduk selalu sendirian. Sehingga teman-teman, kalau kita pernah alami kesepian dalam pelayanan, kita nggak sendirian. Yeremia dan banyak pelayan Tuhan lainnya yang memberitakan kebenaran mengalaminya. Mengalami kesepian. Jadi kalau misalnya kita pernah mengalami, ya jangan kaget gitu ya, karena kita emang enggak sendirian. Konflik Yeremia dengan Yehuda membuat Yeremia tidak disukai, dikucilkan, dan akhirnya sendirian gitu. Nah, teman-teman, boleh sharing? Pernahkah, mungkin ini bisa open mic kali ya, teman-teman ya, pernah nggak sih mengalami berselisih dengan orang yang dilayani, dan mungkin kemudian dikucilkan, nggak disukai karena pelayanan yang kita lakukan, ya? Pernahkah mengalaminya? Jadi,
Pernahkah pertama mungkin kalau pernah mengalami berselisih dengan orang yang dilayani. Atau yang kedua, pernah mengalami dikucilkan karena pelayanan yang kita lakukan. Jadi salah satu boleh, dua-duanya boleh. Ada yang mau sharing mungkin open mic ya. Pernahkah mengalami berselisih dengan orang yang dilayani, mungkin dengan jemaat atau mungkin dengan AKK yang kita layani ya. Pernahkah? Ada yang mau sharing? Susah ya kalau misalnya disuruh open mic ya? Atau karena takut ada orangnya? Ada orangnya di sini. Ada yang mau sharing mungkin mengalami berselisih dengan orang yang dilayani? Atau gara-gara melayani akhirnya kita nggak disukain gitu ya karena mungkin pelayanan yang kita lakukan? Adakah mungkin yang karena pelayanan terus akhirnya nggak disukain sama teman-temannya gitu ya? Lalu pelayanan mulu, udahlah nggak usah gabung sama kita gitu mungkin. Ada nggak ya yang kayak begitu? Ada yang chat nih. Pernah katanya Jeffrey Apian. Boleh sharing nggak Jeffrey? Boleh open mic? Ya, silakan. Oke Kak, suaraku kedengaran Kak? Terdengar deh. Ini jadi waktu itu aku pernah ngalamin. Jadi waktu itu pernah ini waktu masa-masa aku pelayanan di PMK. Jadi waktu itu aku pernah digumulin jadi PKK. Jadi aku juga sebelum aku terjun ke dunia pelayanan di kampus, aku pernah menjadi koordinator di salah satu kumpulan mungkin suku Batak gitu ya di kampus. Cuma aku nggak berani sebut namanya gitu. Jadi mungkin karena kebiasaanku dulu terus aku yang tiba-tiba langsung terjun ke dunia pelayanan, kayak mereka nggak terima gitu loh. Kayak mungkin mereka nggak terima kalau aku ada di bagian mereka, jadi maunya aku tuh full buat mereka gitu loh. Nah, itu mungkin zaman-zaman orang kaget ya, karena aku juga di situ baru pertama kali juga kayak masuk dunia hidup baru, kayak aku mulai kayak bertobat gitu, kayak mungkin mereka kaget kalau aku yang udah mulai berubah gitu kan. Terus mereka nggak terima, dan aku juga dan ini juga komitmenku, aku mau fokus pelayanan, juga fokus untuk Tuhan. Terus mereka ada sempat ancaman gitu, yang katanya mereka mau permalukan aku di depan PMK. Ya gitu, aku sempat takut sih situ, kayak kenapa nih kayak gitu, karena aku juga nggak ganggu mereka gitu. Cuma aku cerita sama teman rekan sepanjang aku dulu pas di kampus, cuma mereka kayak nguatin, dan aku juga nggak takut gitu. Ya udah, kalau emang mereka yang mauin aku, sikapku dulu, sehingga mereka berharapnya aku ditolak PMK, jadi aku bisa gabung mereka lagi kayak gitu. Dan aku ya udah, ngapain aku takut gitu loh. Kan kalau emang mereka menganggap masa laluku yang kayak gini, ya udah, intinya aku sekarang mau ada untuk Tuhan, ya udah gitu. Aku sempat takut sih waktu itu, karena aku baru jadi PKK juga, takutnya aku nolak karena kayak aku dulu kayak gini kan. Ya udah, aku terus fokus pelayanan, tapi aku bersyukurnya mereka nggak ada sempat kayak gitu sih, kayak permaluin aku di PMK, mau ngomongin aku yang enggak di PMK aku ya. Itu aja sih Kak, paling kayak mulai dianggap beda, sempat dikucilkan juga, kayak Ijip tuh ngapain sih kayak gitu gitu sih Kak. Terima kasih banyak Jeffrey untuk sharingnya. Iya ya, kadang-kadang memang itu yang terjadi ya. Ketika kita mau melayani, ada aja orang-orang yang mungkin nggak menyukai, ataupun mungkin pengennya dia sama kita aja, nggak usah pelayanan gitu ya. Thank you Jeffrey untuk sharingnya. Memang pasti kita pernah lah mengalami hal-hal seperti ini ya. Pernah mengalami berselisih, pernah mengalami dikucilkan. Ada lagi mungkin satu orang lagi yang kalau mau sharing? Ebenezer bilang pernah mengalami berselisih dengan teman karena beda konsep membuat alur ibadah Natal. Oke, thank you sharingnya Eben. Oke, ada lagi yang mau sharing, satu orang lagi? Open mic ya, sharingnya bukan di chat. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya teman-teman, sebagaimana Yeremia,
dan beragam macam pelayan Tuhan lainnya pasti pernah mengalami konflik, ya, berselisih dengan orang yang dilayani, bahkan sampai dikucilkan dan tidak disukai. Tadi Jeffrey juga dalam masa sekarang gitu ya sudah men-sharingkan tentang hal ini. Nah, teman-teman, ini pasti adalah sesuatu hal yang terjadi dan dialami. Hanya ketika ini terjadi, bagaimana seharusnya kita merespon? Apa yang seharusnya menjadi respon kita? Berhenti melayani, ataukah mungkin tetap melayani, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain? Apa yang menjadi respon kita? Nah, kita akan sama-sama lihat responnya Yeremia, gitu ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ketika Yeremia mengalami hal ini, Yeremia itu mengalami dia melihat ini sebagai sebuah penderitaan. Dia melihat bahwa pelayanan pemberitaan kebenaran, penghakiman ini pelayanan yang membawa dia pada penderitaan. Konflik dengan bangsanya sendiri ini mendatangkan penderitaan bagi Yeremia. Bahkan mungkin konflik dengan bangsanya ini membuat dia menjadi pribadi yang justru kayak pengen berhenti. Ya. Ini dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-10, saking menderitanya, Yeremia itu bahkan mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata ya, "Oh mother, how I regret that you ever gave birth to me." Teman-teman masih ingat di dalam Yeremia pasalnya yang pertama, Yeremia berkata, "Engkau yang menenun aku di dalam kandungan ibuku," dibilang gitu ya. Tapi kemudian di dalam Yeremia pasal yang ke-15 ini kita melihat bagaimana Yeremia justru mengutuki hari kelahirannya. Ya. Ini saking mengalami penderitaan gitu ya, dikucilkan, mungkin nih Yeremia setiap kali mau ngomong gitu ya, setiap kali mau, kalau bisa dibilang mau khotbah tuh hatinya udah ketakutan gitu kali ya, takut dicemooh, takut dicaci maki, ya. Sehingga penderitaan ini membawa dia mengutuki hari kelahirannya. Bukan hanya itu, dalam ayatnya yang ke-18, Yeremia menyatakan, "Why must I continually suffer such painful anguish? Why must I endure the sting of their insults like an incurable wound?" Jadi itu benar-benar ini penderitaan yang luar biasa bagi Yeremia. Kebayang ya teman-teman ya, tinggal di satu bangsa atau tinggal di satu tempat di mana semua orang tuh nggak suka sama kamu, ya. Kamu buka pintu ngelihat orang, mungkin orang ngelihat kamu tuh dengan mata yang benci gitu ya, mata kebencian, ya. Mau mungkin mau pergi kemanapun gitu ya, ketemu orang tuh bisik-bisik ngomongin gitu ya. Jadi teman-teman, bukan hal yang mudah buat Yeremia akan hal ini. Bayangkan tinggal di satu tempat di mana semua orang itu melihat Yeremia dengan kebencian. Ya. Dan bukan hanya itu, dalam ayatnya yang ke-18 dibilang, insult. Yeremia mengalami penghinaan. Dan ini bukan satu kali, dua kali. Tapi perhatikan dibilang, Yeremia bilang, "Why must I continually?" Jadi berkelanjutan gitu ya. Penderitaannya ini penderitaan yang berkelanjutan. Ya. Dan dia harus menahan, endure akan hal itu. Ya. Inilah penderitaan yang Yeremia alami, dan ini terjadi bukan karena kembali lagi dirinya, tapi karena pelayanan pemberitaan yang dia sampaikan. Ya, dalam NIV-nya juga dibilang, "My pain unending and my wound grievous and incurable." Nggak bisa disembuhkan. Ya. Lukanya itu kebuka lagi gitu kali ya, nggak sembuh-sembuh. Ini merupakan gambaran betapa menderitanya Yeremia. Gambaran keluhan Yeremia yang disampaikan kepada Allah. Nah, teman-teman, ketika saya di dalam pelayanan kita gitu ya,
saya menemukan akan hal ini sebenarnya juga hal yang saya beberapa waktu yang lalu pelayanan menemukan akan hal ini gitu ya. Teringat akan hal ini, bukan menemukan sih, teringat akan hal ini. Dibilang bahwa ada sebuah quotes yang bilang begini ya. God didn't call you to a playground, but a battleground. Tuhan tidak memanggil kita untuk masuk dalam sebuah area bermain, tetapi Tuhan memanggil kita masuk kepada area perang, ya. Dan karena area berperang, Tertullian berkata demikian ya, no soldier comes to the war surrounded by luxuries, nor goes into action from a comfortable bedroom, but from the makeshift and narrow tent, where every kind of hardness and unpleasantness is to be found. Ketika Tuhan memanggil kita bukan untuk pergi ke arena bermain, tapi untuk berperang, teman-teman, maka seharusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa kita itu sedang dipanggil berperang, dan orang berperang itu nggak datang dari, kalau di situ dibilang lingkungan yang mewah, ya, tidak mendapatkan tempat tidur yang nyaman, gitu ya, nggak bangun dari tidur yang nyaman, tetapi dari tenda yang sangat-sangat sempit, ya, di mana segala macam hardness and unpleasantness is to be found. Ya. Jadi sederhananya adalah ya beginilah melayani. Sebagaimana Yeremia juga mengalami penderitaan, setiap kita pun di dalam pelayanan kita pasti mengalami penderitaan. Karena Tuhan nggak pernah manggil kita untuk ke arena bermain. Tuhan nggak manggil kita untuk yuk main-main gitu ya, enggak. Tapi Tuhan panggil kita untuk berperang. Dan ketika Tuhan memanggil kita berperang itu bukan untuk senang-senang gitu ya, tetapi ada begitu banyak mungkin ketidaknyamanan yang akan kita temui. Jadi teman-teman, kalau kita mengharapkan kehidupan pelayanan dan juga kehidupan kekristenan kita baik-baik saja, itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Saya menemukan ini ya ketika saya mempersiapkan pelayanan, di dalam salah satu komentari, seorang penulis komenterinya bilang begini, sangat konyol jikalau kita mengharapkan kehidupan kekristenan dan pelayanan kita tidak menuntut kita apa-apa. Jadi kalau misalnya kita mengharap, wah jadi Kristen itu bakalan nggak dituntut apa-apa, ataupun juga menjadi Kristen itu berarti kita bisa baik-baik saja, atau ketika kita melayani itu kita berharapnya segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja, teman-teman, sangat konyol. Kalau Tuhan kita saja mati di atas kayu salib, menderita, ya, maka kita yang mengikuti Dia pun pasti mengalaminya. Ya. Bukan mengalami disalibkannya ya, tetapi mengalami penderitaan, pergumulan ketika kita mungkin hidup sebagai seorang Kristen, ketika kita melayani. Ya. Jadi konyol kalau misalnya kita berpikir, wah saya melayani tapi saya nggak mau ya menderita, wah saya mau melayani tapi saya nggak mau ya kehidupan yang tidak menyenangkan, oh saya mau melayani tapi harus terus-menerus diberkati ya, saya nggak mau kalau melayani itu susah. Ya. Teman-teman, itu konyol banget. Konyol kalau misalnya kita mengharapkan pelayanan kita itu tidak menuntut kita apa-apa. Yeremia tentu tahu akan hal ini, bahwa ketika dia menjawab panggilan Tuhan untuk melayani, kehidupannya bukannya berarti akan mulus-mulus saja. Yeremia tahu betul akan hal ini, bahwa ketika dia memberi diri untuk melayani Tuhan, dia bukannya tidak akan mengalami penderitaan. Nah, teman-teman, demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen dan juga sebagai pelayan Tuhan. Melayani itu pasti dalam kadar kita masing-masing lah ya. Ada penderitaan dan pergumulan. Dalam kadar masing-masing maksudnya gini, mungkin buat kita itu bukan penderitaan, tapi buat dia itu udah menderita banget. Ya, jadi dalam kadar kita masing-masing ada. Ya, jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu senang-senang, pelayanan itu menyenangkan. Tentu ada hal-hal yang menyenangkan. Dan juga hal-hal yang Tuhan berkati melalui pelayanan. Tapi ingat, pelayanan itu kalau kita perhatikan
secara khusus tokoh-tokoh dalam Alkitab, ya, maka kita dapat melihat bahwa Yeremia pun mengalami pergumulan. Dan demikian juga dengan kita. Jadi jangan mengharapkan sebuah kehidupan pelayanan yang lancar-lancar aja kayak jalan tol. Jalan tol aja seringkali macet kan? Ya. Nah, bagaimana teman-teman ya respon Tuhan secara khusus terhadap kondisi Yeremia ini? Apa yang Yeremia alami ini membawa Yeremia berkonflik dengan Tuhan. Konflik Yeremia ini terjadi karena respon Yeremia terhadap penderitaan yang dia alami. Ini hanyalah salah satu respon Yeremia terhadap kondisi penderitaan yang dia alami. Ya. Apa yang menjadi respon Yeremia terhadap penderitaan yang dia alami tersebut? Ya, Yeremia komplain, dia mengeluh kepada Tuhan. Tapi nggak cukup sampai dikomplain dan mengeluh, gitu ya. Mungkin saking keselnya, dia sampai meragukan serta menuduh Tuhan tidak dapat dipercaya. Tadi saya udah bilang bahwa ayat 10 sampai 11 itu komplainan Yeremia dijawab oleh Tuhan dari ayat 12 sampai 14. Lalu kemudian 15 sampai 18 Yeremia ngeluh lagi gitu ya. Lalu kemudian 19 sampai 21 itu Tuhan responin, jawab lagi. Nah, teman-teman, ini yang dilakukan oleh Yeremia. Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami penderitaan, dia komplain, mengeluh, dan sampai menuduh Tuhan tidak dapat dipercaya. Teman-teman, kalau nanti kita perhatikan, sebenarnya kalau ngomongin komplain, ngomongin keluhan, itu bukan sesuatu hal yang salah gitu ya. Nanti kita akan sama-sama lihat bahwa komplain atau keluhan kepada Tuhan itu bukan sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi masalahnya Yeremia ini bukan komplainnya, teman-teman. Masalahnya Yeremia ini bukan keluhannya. Masalahnya Yeremia itu ada di bagian meragukan dan menuduh Tuhan itu nggak bisa dipercayai. Dan ini dapat kita lihat di ayat yang ke-18 ya. Dalam Yeremia pasal 15 ayat 18 dibilang ya, why is my pain unending and my wound grievous and incurable? Will you be to me like a deceptive brook? Bayangin teman-teman. Yeremia bilang menuduh Tuhan itu menipu dia, ya. Like a spring that fails. Ya. Jadi gagal gitu ya, bahwa Tuhan itu gagal. Dalam KJV-nya dibilang, will thou be altogether unto me as a liar? Jadi penipu, ya. Yeremia bilang menuduh Tuhan penipu gitu ya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya ini supaya kita lebih memahami ya. Dibilang, apakah engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau. Jadi as a waters that fail itu maksudnya adalah seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau. Jadi dalam hal ini kita melihat bagaimana penderitaan yang Yeremia alami membawa dia konflik dengan Tuhan. Konfliknya itu terlihat dari bagaimana dia meragukan dan kemudian menuduh bahwa Tuhan tidak dapat dipercayai. Yeremia yang melayani Tuhan sampai kepada kondisi yang mungkin juga sulit sekali bagi dia. Ya. Pergumulan dan penderitaan yang Yeremia alami membawa Yeremia tawar hati dalam melayani dan bahkan menuduh Tuhan tidak dapat dipercayai. Teman-teman, jangan sampai kita juga mengalami akan hal ini. Memang seringkali pergumulan dan penderitaan karena kita melayani Tuhan ataupun juga hidup mengikut Tuhan membawa kita akhirnya tawar hati. Udahlah Tuhan, kenapa juga saya harus begini, ya? Dan kadang-kadang juga akhirnya kita sampai pada tuduhan kepada Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa nggak peduli? Gitu kadang-kadang ya. Kita seringkali menuduh Tuhan tidak dapat dipercayai. Mari kita lihat apa yang menjadi respon Tuhan terhadap pergumulan ataupun juga terhadap komplainan Yeremia ini ya. Tadi saya udah bilang ya bahwa sebenarnya yang menjadi masalah tuh bukan keluhannya Yeremia.
Teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita akan banyak menemukan bagaimana kisah-kisah Israel dan juga Daud, kalau teman-teman perhatikan dalam Mazmur, itu mencurahkan keluhannya kepada Allah. Dan ketika Israel ataupun juga tokoh-tokoh Alkitab itu mencurahkan keluhan kepada Allah, itu terjadi karena penderitaan dan pergumulan yang tidak tertahankan. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Israel, bangsa Israel ditindas di Mesir gitu ya, di dalam kitab Keluaran, maka teman-teman akan menemukan bahwa mereka itu juga mencurahkan keluhannya kepada Allah. Tapi itu terjadi karena memang mereka mengalami kondisi penderitaan dan pergumulan yang tidak tertahankan. Sehingga mengeluh dalam ratapan kepada Allah itu adalah hal yang biasa ditemukan dalam kisah Alkitab. Makanya kalau kita perhatikan yang menjadi respon Tuhan terhadap keluhannya Yeremia itu adalah menjawab Yeremia. Terhadap keluhannya, Tuhan menjawab Yeremia dengan memberikan peneguhan. Peneguhannya kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-11 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-4, dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ya. Dapatkah orang mematahkan besi dari besi utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Ini Tuhan berbicara tentang Yehuda, bukan tentang Yeremia. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Jadi perhatikan ayat 13-14 ini Tuhan berbicara tentang Yehuda. Ya, jadi Tuhan lagi mau bilang sama Yeremia bahwa Tuhan itu akan menolong Yeremia dalam masa sulit. Bahkan musuh-musuh Yeremia, tadi kan Yeremia konfliknya sama bangsa Yehuda ya, jadi musuhnya Yeremia, bangsa Yehuda itu sendiri, itu akan dihukum. Mereka akan dikalahkan dan mereka akan mengalami pembuangan. Dan Tuhan kembali mengingatkan kepada Yeremia akan hal ini. Tuhan menjawab Yeremia, dia berikan peneguhan bahwa Tuhan itu merancangkan hal yang baik bagi Yeremia, bukan hal yang buruk yang Tuhan rancangkan. Tuhan mengingatkan Yeremia bahwa Tuhan itu sudah menolong Yeremia dalam masa-masa sulit dan akan terus menolong Yeremia. Tuhan memberikan respon kepada Yeremia terhadap keluhannya, Tuhan meneguhkan Yeremia. Tapi kalau kita perhatikan lagi lebih jauh, terhadap tuduhan Yeremia kepada Tuhan, Tuhan meminta Yeremia, menegur Yeremia, dan menyuruh Yeremia untuk bertobat. Ya, jadi keluhan kepada Tuhan, Tuhan responi dengan baik. Tuhan meresponi karena Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan bukannya pribadi yang ketika anaknya mengeluh karena penderitaan yang berat, lalu kemudian Tuhan bilang, cengeng kau. Tuhan nggak begitu. Ya. Tapi Tuhan memberikan peneguhan dan penguatan kepada Yeremia. Namun, ketika Yeremia sudah melewati batas, dia menuduh Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat dipercayai. Tuhan langsung menegur Yeremia. Tuhan menyuruh Yeremia untuk bertobat. Dalam ayatnya yang ke-19 dibilangnya, karena itu beginilah jawab Tuhan. Ini ayat yang ke-19 ini jawab Tuhan atau respon Tuhan karena ayat yang ke-18 tadi. Yeremia menuduh Tuhan tidak dapat dipercayai. Tuhan bilang begini, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan. Ini adalah seruan agar Yeremia bertobat. Seruan pertobatan kepada Yeremia. If you repent, katanya NIV, di dalam bahasa Inggris digunakan kata, if you repent, I will restore you, that you may serve me. Kalau kamu bertobat, aku akan memulihkan engkau kembali untuk melayani. Dan menariknya, seruan pertobatan kepada Yeremia tidak hanya sampai di situ. Tuhan tidak hanya menyuruh Yeremia untuk bertobat, tetapi Tuhan juga meresponi Yeremia dengan kembali memberikan peneguhan.
Di dalam ayatnya yang kalau teman-teman perhatikan di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, di situ kita lihat ya bagaimana Tuhan memberikan kepada Yeremia peneguhan kembali. Dalam ayat yang ke-20, 21 dibilang, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Teman-teman, Tuhan tidak hanya menyuruh Yeremia untuk bertobat, tapi Tuhan juga meresponi Yeremia dengan memberikan peneguhan kembali akan panggilan Yeremia, dan Tuhan menjanjikan penyertaan serta pertolongan bagi Yeremia. Teman-teman, ketika kita mengalami pergumulan yang berat gitu ya, penderitaan yang mungkin terjadi karena pelayanan yang kita lakukan, ataupun juga mungkin dalam masa-masa online ini mungkin kita bergumul banget gitu ya terhadap pelayanan. Teman-teman, kita bisa datang kepada Tuhan untuk berseru. Kita bisa datang mencurahkan isi hati. Teman-teman, Tuhan tidak akan memandang remeh pergumulan-pergumulan kita. Hanya saja, jangan sampai keluhan-keluhan kita itu menjadi keluhan-keluhan yang meragukan Tuhan. Tuhan akan kembali mengembalikan Yeremia menjadi pelayan di hadapannya. Tuhan akan menjadikan Yeremia kembali penyambung lidahnya, jikalau Yeremia bertobat. Mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang zalim. Tuhan meresponi Yeremia yang saat itu sedang sangat kalut karena penderitaannya. Tuhan meresponinya dengan kembali meneguhkan dan menjanjikan penyertaan serta pertolongan. Tuhan yang sama juga menyerukan akan hal ini kepada kita, yang mungkin saat ini sedang bergumul sangat-sangat dengan pelayanan, ataupun juga dengan kehidupan kekristenan kita. Teman-teman, Tuhan menjanjikan penyertaan dan pertolongan, bukan hanya bagi Yeremia, tapi juga bagi kita. Nah, teman-teman, kenapa sih Tuhan menegur Yeremia? Tadi saya udah bilang bahwa kalau mengeluh itu di dalam Alkitab kita melihat ya banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kita kalau teman-teman bisa pelajari dan lihat itu mengeluh kepada Tuhan. Dan itu terjadi biasanya karena penderitaan yang tidak tertahankan. Ingat, penderitaan yang tidak tertahankan. Bukannya dikit-dikit lalu kemudian ngeluh, Tuhan kok susah banget, cuman gara-gara hal yang sepele ngeluh. Nah, itu bukan karena itu. Tapi keluhan yang terjadi di dalam Alkitab itu karena memang udah nggak tertahankan penderitaannya. Ya. Nah, tetapi ketika Yeremia menyatakan menuduh Tuhan itu tidak setia gitu ya, Tuhan tidak dapat dipercaya, Tuhan itu menegur. Kenapa? Ya teman-teman, karena apa yang Yeremia lakukan itu bukan sekedar meratap. Bukan sekedar ratapan dari seseorang yang menderita, tapi Yeremia itu sampai kepada meragukan dan menuduh bahwa Tuhan tidak dipercaya, tidak dapat dipercaya. Bahkan setelah Tuhan menyatakan janjinya kepada Yeremia, Yeremia tetap nggak dengerin. Dan bahkan sampai menuduh Tuhan tidak dapat percaya. Teman-teman, Yeremia itu nabi Tuhan. Sebagai nabi Tuhan, Yeremia itu seharusnya menyampaikan firman Tuhan untuk membawa Yehuda bertobat. Tapi pergumulan dan konflik yang dialami dengan Yehuda tampaknya mempengaruhi Yeremia sedemikian rupa, sehingga Yeremia yang seharusnya mempengaruhi Yehuda untuk bertobat, malah justru kayaknya terpengaruh nih oleh Yehuda. Supaya Yeremia itu malah justru berhenti. Jangan lagi ngomongin berita pertobatan itu. Ya, jadi Yeremia kan seharusnya mempengaruhi Yehuda supaya bertobat. Tapi tampaknya karena konflik yang berkepanjangan, itu membawa Yeremia terpengaruh. Terpengaruh oleh Yehuda, sampai itu membawa dia tawar hati, dan sampai membawa dia akhirnya menuduh Tuhan tidak dapat percayai. Jadi dalam Yeremia pasal 15 ayat 19 dibilang gitu ya, they shall come back to you,
D-nya di sini Yehuda. Yehuda lah yang seharusnya datang ke kamu, bukan kamu ke mereka. Ya. Jadi tampaknya di dalam hal ini konflik berkepanjangan membawa Yeremia terpengaruh oleh Yehuda. Ya. Dan bukannya justru mempengaruhi Yehuda untuk tobat. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang orang-orang akan datang lagi kepadamu, tak perlu engkau pergi kepada mereka. Ya, they shall turn to you, but you shall not turn to them. Mereka harusnya ngikutin kamu, tapi kamu jangan ngikutin mereka. Jangan berbalik kepada mereka. Ya, jadi ini adalah hal yang terjadi ya teman-teman ya, karena konfliknya dengan Yehuda, Yeremia mengalami akan hal ini. Dia bahkan sampai terpengaruh. Mungkin dia juga mempertanyakan akhirnya, benar nggak sih apa yang gue lakuin? Sehingga Tuhan menegur Yeremia juga dalam hal ini. Bukan kamu yang seharusnya terpengaruh, tapi seharusnya kamu memberi pengaruh kepada mereka supaya mereka bertobat. Ini mungkin sama ya kalau misalnya kita kadang-kadang kita melakukan apa yang baik gitu ya, tetapi sekitar kita melakukan apa yang nggak baik gitu ya. Kadang-kadang kita mulai berpikir ya, benar nggak sih apa yang gue lakuin, benar nggak sih, bukannya kita yang mempengaruhi, malah mereka kadang-kadang yang mempengaruhi kita. Nah kira-kira inilah yang mungkin yang dialami oleh Yeremia. Sehingga dalam hal ini Tuhan perlu untuk menegur Yeremia. Bukan hanya itu teman-teman, Yeremia ini nabi Tuhan kembali lagi. Sehingga tuduhan Yeremia ini adalah hal yang seharusnya nggak dikeluarkan oleh seorang nabi. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa perkataan Yeremia ini omongan yang nggak berguna ya. Dibilang worthless words, katanya Tuhan. If you utter worthy, not worthless words. Jadi apa yang disampaikan Yeremia ketika Yeremia menuduh Tuhan, itu buat Tuhan itu adalah perkataan yang tidak berguna. Omong kosong. Ya. Nah teman-teman, kenapa demikian? Teman-teman bayangin ya, Yeremia itu nabi Tuhan. Kalau tuduhan Yeremia didengar oleh Yehuda, Yeremia yang seharusnya beritakan seruan pertobatan, menuduh Tuhan tidak dapat dipercayai. Hal ini berarti berita pertobatan yang Yeremia sampaikan, itu pun berasal dari Tuhan yang nggak bisa dipercayai. Jadi konsekuensinya adalah kalau Yeremia nggak bertobat, maka teman-teman berita tentang pertobatan itu akan menjadi sia-sia disampaikan. Karena Yeremia sendiri tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan berita tersebut. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya. Karena itu Tuhan harus menegur Yeremia agar Yeremia bertobat. Karena kalau Yeremia tidak bertobat, maka teman-teman bahaya bagi Yeremianya. Yeremia justru akan keikut dengan Yehuda, dan juga bahaya karena pada akhirnya berita tentang pertobatan tersebut akan menjadi berita yang sia-sia. Karena si pemberitanya sendiri meragukan Tuhan yang memberikan berita. Nah, teman-teman, apa aplikasi yang kita dapat kita lakukan lah ya secara khusus dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Ya, teman-teman, di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan yang pasti kita alami, kembali lagi tadi saya udah bilang dengan kadar yang berbeda-beda, apa yang biasanya menjadi respon kita? Ada begitu banyak ya, ada yang mungkin meresponinya akhirnya berhenti, ada yang tetap setia, tetap mengerjakan, ada yang mungkin mengerjakan tapi dengan setengah hati, ada yang mengerjakan tapi dengan tawar hati, cuman gara-gara ya udah nunggu aja deh nih, nunggu bentar lagi regenerasi. Karena udah ngambil ya udah nunggu deh bentar lagi regenerasi, makanya saya tetap ngerjain ya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada juga yang langsung kabur. Ada juga yang mungkin tetap ngerjain tetapi dipenuhi dengan begitu banyak keraguan-raguan tentang Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, melalui Yeremia kita belajar. Di tengah segala pergumulan yang nggak mudah, mari datang kepada Allah. Mari berdoa dan mencurahkan segala isi hatimu kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi keluh kesahmu. Ceritakan apa yang menjadi pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang remeh dan enteng pergumulan kita. Tuhan tidak pernah memandang remeh dan enteng penderitaan yang kita alami. Karena itu kita bisa datang untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan mundur, jangan kabur.
Jangan tawar hati. Datanglah kepada Tuhan dalam pergumulan yang tidak mudah. Yeremia dalam pergumulan yang tidak mudah, meskipun mungkin dalam kekesalan gitu ya, tapi dia datang kepada Tuhan. Teman-teman, mari datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan di tengah segala pergumulan. Mungkin dalam masa-masa pelayanan online ini ada begitu banyak pergumulan yang juga kalian hadapi. Mari datang kepada Tuhan. Dan teman-teman, mari belajar untuk tetap percaya kepada Dia. Jika karena pergumulan pelayanan kita jadi meragukan Tuhan, menuduh bahwa Tuhan nggak bisa diandalkan, menuduh seperti Yeremia bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya, teman-teman, firman Tuhan hari ini menegur kita. Mari bertobat. Mari bertobat. Teman-teman, ingatlah, Tuhan nggak pernah tinggal diam. Mungkin saat ini kita berasa kayaknya sendirian. Mungkin saat ini berasa kayaknya gini-gini aja pelayanan. Teman-teman, Tuhan nggak pernah tinggal diam. Jangan meragukan kuasanya. Jangan meragukan kasih-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang tetap bisa diandalkan. Curahkan isi hatimu, nggak masalah. Tapi jangan sampai menuduh Dia, meragukan Dia sebagai pribadi yang tidak dapat dipercayai. Karena Dia adalah pribadi yang dapat dipercayai. Kalau kita aja pelayan Tuhan, meragukan Tuhan, bagaimana kita bisa membawa jemaat kita untuk yakin bahwa Tuhan bisa dipercayai? Karena itu mari di tengah-tengah pergumulan pelayanan yang mungkin berat, mari kita belajar untuk tidak meragukan Tuhan, tetap percaya kepadanya. Kalau ada masa-masa di mana kalian mengalami meragukan Tuhan, menuduh Dia tidak dapat diandalkan, mari teman-teman bertobat. Mari memohon ampun di hadapan Allah, supaya Dia dapat kembali memakai kita melayaninya. Dan ini yang terakhir ya, kita melayani ini untuk mempengaruhi orang ya, mempengaruhi dalam artian membawa mereka kepada Tuhan, membawa mereka untuk akhirnya bertobat, berubah, beriman. Jangan sampai sebaliknya ya. Jangan sampai karena orang-orang di sekitar kita menolak, kita pun jadi ikutan berhenti melayani dan mempercayai Tuhan. Bagian kita di dalam pelayanan ini, kita seharusnya membawa mereka untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan teman-teman, jangan sampai pergumulan ataupun orang-orang yang menolak itu justru membuat kita akhirnya berhenti. Membuat kita justru tidak melayani, tapi berhenti melayani. Dan bahkan berhenti mempercayai Tuhan. Ya, teman-teman, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong setiap kita di tengah-tengah pergumulan, mungkin juga pelayanan yang saat ini sedang dialami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk dapat terus mengerjakan pelayanan dengan percaya terus kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kiranya apa yang kami boleh pelajari hari ini boleh kembali menolong kami di dalam pelayanan kami. Pergumulan apapun yang saat ini sedang kami alami, biarlah kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dapat terus percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dan tetap setia mengerjakan bagian pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditabur boleh tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengar, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan kepadamu di dalam Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, aku ajak kita untuk baca sama-sama dari Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku.
Sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya teman-teman, dalam pergumulan dan konfliknya, Yeremia mendapatkan bahwa Allah tidak pernah berhenti atas Yeremia sendiri. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup dan terus bekerja dalam hidup kita. Karena tidak mungkin Dia memanggil kita jika Dia tidak menyertai. Teman-teman, mari kita berkomitmen untuk terus melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang memimpin, yang dekat, dan selalu bekerja. Aku ajak teman-teman untuk kita nyanyikan lagi, sekali lagi, Shepherd of My Soul. Kepada Kak Debbie, dipersilakan untuk doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya pujian ini juga boleh menjadi keyakinan iman kami di tengah-tengah segala pergumulan, penderitaan yang mungkin kami alami, kami hadapi, secara khusus di dalam kehidupan kekristenan maupun pelayanan kami. Biarlah kiranya kami boleh terus mengimani bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin kami. Tuhan yang berjanji akan menyertai dan menolong Yeremia di dalam segala kondisi pergumulan pelayanannya adalah Tuhan yang sama yang juga akan menyertai dan menolong kami dalam segala kondisi pergumulan pelayanan kami. Karena itu biarlah kiranya kami dapat terus datang kepadamu ya Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan, dan kami boleh terus percaya kepadamu. Biarlah kiranya hati kami boleh terus-menerus terpaut kepada Allah, Sang Pemilik pelayanan dan kehidupan kami. Sehingga hidup dan pelayanan kami boleh terus menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami boleh nikmati di dalam persekutuan kami secara khusus pada hari ini.
Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman, setiap pujian, dan juga setiap doa yang kami naikkan. Kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan meskipun terbatas oleh ruang, biarlah kiranya kami boleh terus menikmati Tuhan memberkati dan juga memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang kami nikmati dalam persekutuan ini. Biarlah kiranya kasih karunia, penyertaan, dan pimpinan daripada Allah Tritunggal boleh senantiasa menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Tuhan Sang Pemilik pelayanan, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Teman-teman boleh saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih teman-teman, ibadah kita sudah selesai.